Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini ya, ialah babul maf'ul, ialah bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Alladzi yang babul maf'uli ialah bab maf'ul alladzi yang lam yusamma, yang tidak disebutkan fa'iluhu, apa fa'ilnya, fa'iluhu apa fa'ilnya. Wa huwa, dan adapun babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu itu al-ismu ialah isim, al-ismu ialah isim, al-marfu', al-marfu'u yang dibaca rafa, al-marfu'u yang dibaca rafa, alladzi lam yadhkur, alladzi yang lam yadhkur tidak disebutkan, ma'ahu bersamanya, fa'iluhu apa fa'ilnya. Alladzi lam yadhkur yang tidak disebutkan, ma'ahu bersamanya, fa'iluhu apa fa'ilnya. Fa'in kana jika ada, fa'in kana jika ada, al-fi'lu apa fi'ilnya, fa'in kana jika ada al-fi'lu apa fi'ilnya, madiyan ialah fi'il madi, madiyan ialah fi'il madi, dummah maka didommahkan, dummah maka didommahkan, awaluhu apa awalnya madiyan itu, dummah maka didommahkan, awaluhu apa awalnya madiyan itu, wa kusiroh dan dikasrohkan, wa kusiroh dan dikasrohkan ma apa huruf, wa kusiroh dan dikasrohkan ma apa huruf, qabla akhirihi sebelum akhirnya, qabla akhirihi sebelum akhirnya, akhirnya madiyan itu. Wa ingkanah dan jika ada, wa ingkanah dan jika ada, apa fi'il itu, al-fi'lu itu,
Wa ingkanah dan jika ada apa fi'il mudhari'an ialah fi'il mudhari', mudhari'an ialah fi'il mudhari', dhammah maka didhammakan, dhammah maka didhammakan awaluhu apa awalnya, awaluhu apa awalnya mudhari'an itu, hunya kembali ke mudhari'an, wa futiha dan difathahkan, wa futiha dan difathahkan, ma apa huruf qabla akhirihi sebelum akhirnya mudhari'an. Wa ingkanah dan jika ada apa fi'il itu mudhari'an ialah fi'il mudhari' berupa fi'il mudhari'. Bagaimana kalau fi'il mudhari' dhammah awaluhu maka didhammakan awaluhu apa awalnya mudhari'an itu, wa futiha dan difathahkan ma apa huruf sesuatu qabla akhirihi sebelum akhirnya mudhari'an. Wa huwa dan adapun babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu itu ismaini ialah ada dua bagian. Ismaini ialah ada dua bagian. Dhahirun yang pertama berupa isim dohir, dhahirun yang pertama berupa isim dohir, wa mudmarun dan yang nomor dua berupa isim domir, wa mudmarun dan isim domir. Fadhahiru maka adapun yang isim dohir itu, fadhahiru maka adapun yang isim dohir itu, nahwu qaulika ialah seperti qaulika perkataanmu, nahwu qaulika ialah seperti atau seumpama qaulika perkataanmu, duriba zaidun dipukul zaidun siapa Zaid, wa yutrabu dan akan atau sedang dipukul zaidun siapa Zaid, wa ukrimah dan dimuliakan amrun siapa Umar, wa yukramuh dan sedang atau akan dimuliakan amrun siapa Umar. Wal mudmaru dan adapun yang mudmar yang berupa isim domir itu, wal mudmaru dan adapun yang berupa isim domir itu, nahwu qaulika ialah seperti perkataanmu, nahwu qaulika ialah seperti atau seumpama perkataanmu, duribtu wa duribna wa duribta, duribtu telah dipukul siapa saya, wa duribna dan telah dipukul siapa kami, wa duribta dan telah dipukul siapa kamu laki-laki, wa duribti dan telah dipukul siapa kamu perempuan, wa duribtuma dan telah dipukul siapa kalian berdua, bisa laki-laki bisa perempuan, wa duribtum dan telah dipukul siapa kalian banyak laki-laki mudzakkar, wa duribatunna
dan telah dipukul siapa kalian perempuan banyak. Waduriba dan telah dipukul. Waduriba dan telah dipukul siapa dia laki-laki. Waduribat dan telah dipukul siapa dia perempuan. Ada tak nisakinah berarti menunjukkan perempuan. Waduriba dan telah dipukul siapa dia dua orang. Waduribu dan telah dipukul siapa mereka banyak. Waduribna dan telah dipukul. Waduribna dan telah dipukul siapa mereka perempuan. Ada nun niswah ya. Nah itu adalah yang domir, yang berupa domir. Jadi yang perlu saya tegaskan pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari tentang maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'iluhu apa fa'ilnya. Kalau nama lainnya itu adalah naibul fa'il ya, naibul fa'il, istilahnya naibul fa'il. Bisa disebut bab maf'ul yang fa'ilnya tidak disebutkan, atau yang sering kita dengar itu adalah dengan sebutan naibul fa'il. Naibul fa'il ini penggantinya fa'il yang dibuang, seperti penjelasan yang ada di teori dasar ilmu nahwu dan shorof itu. Nah, naibul fa'il ini adalah termasuk marfu'atil asma'i, isim-isim yang harus dibaca rofa. Itu naibul fa'il. Naib itu artinya pengganti. Al-fa'il ya fa'il. Kalau disambung naibul fa'il gantinya fa'il. Nah sekarang kita masuk kepada ta'rif, pengertian. Di sini dikatakan, yang dikatakan naibul fa'il itu adalah al-ismul marfu' alladzi lam yadhkur ma'ahu fa'iluhu. Artinya isim pertama adalah isim al-marfu'uh yang dibaca rofa, ini yang dibaca rofa, alladzi lam yadhkur ma'ahu, yang tidak disebutkan fa'iluhu apa fa'ilnya. Saya ulangi lagi, yang dimaksud dengan al-maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il dengan istilah lain ya perhatikan. Jadi yang dimaksud dengan naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan. Apanya yang tidak disebutkan? Fa'iluhu apa fa'ilnya, atau subjeknya, pelakunya, kan seperti itu. Ini perhatikan ya. Nanti kalian akan masuk kepada ini. Jadi naibul fa'il ini adalah isim yang dibaca rofa ya. Isim yang dibaca rofa artinya isim yang dibaca dhammah ya, yang berkedudukan rofa, yang tidak disebutkan fa'iluhu apa fa'ilnya. Kalau di dalam teori dasar nahwu dan shorof itu definisi naibul fa'il itu adalah fi'il yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum atau
isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Apa isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul itu? Isim maf'ul dan isim mansub. Itu definisi di dalam teori dasar nahwu dan sorof. Kok beda, Ra? Kata-katanya yang berbeda, cuma pada maksudnya itu sama. Kalau di dalam matan jurmiyah itu dikatakan isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kalau di dalam jurmiyah. Kalau di dalam teori dasar nahwu dan sorof itu yang dikatakan naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul, atau isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Apa itu yang dimaksud dengan isim yang diserupakan dengan fi'il mabni majhul itu? Isim maf'ul dan isim mansub. Itu kalau secara takrif pengertian. Artinya apa? Pembahasan naibul fa'il ini di dalam teori dasar nahwu dan sorof itu adalah pembahasan inti. Ingat kata saya kemarin, naibul fa'il, pembahasan naibul fa'il ini adalah pembahasan materi inti. Artinya apa? Harus terlebih dahulu paham tentang materi-materi prasyarat. Apa materi prasyaratnya itu? Materi prasyaratnya itu peserta didik seorang santri harus terlebih dahulu paham tentang materi fi'il maklum dan fi'il majhul. Kenapa? Karena ketika kita kurang menguasai tentang konsep fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul, kita akan kesulitan untuk menguasai tentang konsep fa'il dan naibul fa'il. Kenapa? Karena naibul fa'il ini jatuh setelah fi'il mabni majhul atau fi'il majhul. Naibul fa'il ini adalah materi inti. Berarti sebelum menuju ke materi inti ini harus mampu atau menguasai yang namanya fi'il majhul. Kenapa, Ra? Ya, karena sebelum melangkah ke inti harus ke syaratnya dulu. Harus paham prasyarat, materi prasyaratnya dulu. Apa materi prasyaratnya itu? Fi'il majhul. Karena yang namanya naibul fa'il itu jatuh setelah fi'il majhul. Bagaimana kita akan mampu menguasai tentang konsep naibul fa'il kalau kita tidak paham yang namanya fi'il majhul? Makanya fi'il maklum dan fi'il majhul itu adalah materi-materi prasyarat untuk kita bisa mampu menguasai naibul fa'il atau fa'il. Seperti itu ya, Rohid. Seperti itu, jangan gambar ya. Kalau gambar ilmunya kabur itu nanti. Digambari apa itu? Perlu saya tegaskan kembali, ini pembahasan ini al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu itu dengan istilah lain itu naibul fa'il, gitu saja mudahnya. Naibul fa'il ini adalah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan fa'ilnya. Artinya apa? Fa'ilnya itu diganti oleh maf'ul
yang didorong ke tempatnya fa'il karena alasan-alasan tertentu. Makanya fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi. Saya ulangi lagi, ini perlu, kemarin sudah saya sering tegaskan ketika saya membahas tentang fi'il mabni maklum, fi'il maklum, dan fi'il majhul. Jadi yang dapat fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi. Artinya muta'addi itu fi'il yang butuh kepada maf'ul bih. Kenapa? Karena konsep naibul fa'il ini ada maf'ul bih yang didorong menempati posisinya fa'il, ya, seperti itu. Makanya fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi. Kalau yang berupa lazim tidak bisa. Kenapa? Karena fi'il lazim itu tidak butuh kepada maf'ul. Cukup fi'il dan fa'il itu sudah dianggap tam, dianggap sempurna. Makanya ketika saya menerangkan tentang teori dasar nahwu dan sorof itu, saya berkali-kali menegaskan bahwa fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi, bukan yang lazim. Kenapa? Karena ketika kita berbicara naibul fa'il, ketika kita membahas naibul fa'il, berarti fa'ilnya itu dibuang dan maf'ul bih yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga itu didorong menempati posisinya fa'il yang dibuang, sehingga dinamakanlah yang namanya naibul fa'il, penggantinya fa'il. Kenapa? Karena naibul fa'il ini terbentuk dari jumlah apa? Fi'il dan fa'il. Nah, ketika sudah berstatus yang namanya jumlah, maka harus ada yang namanya subjek, harus ada yang namanya pelaku. Sebuah kalimat itu bisa dikatakan sebagai jumlah apabila ada subjeknya, apabila ada pelakunya. Makanya fa'ilnya ketika itu dibuang karena alasan-alasan tertentu, sehingga untuk mengisi posisi fa'il yang dibuang itu maka harus ada penggantinya. Siapa penggantinya? Maf'ul bih yang didorong untuk menempati posisinya fa'il. Contoh, saya contohkan, ya. Saya contohkan lafaz kutibat darsu, ya. Kutiba telah ditulis ad-darsu apa pelajaran, ya. Kutiba telah ditulis ad-darsu apa pelajaran. Asalnya ini sebelum dimajhulkan, kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba telah menulis Muhammadun, siapa Muhammad, ad-darsa kepada pelajaran. Itu asalnya. Nah, karena alasan-alasan tertentu sehingga fa'ilnya harus dibuang, maka lafaz ad-darsa itu yang asalnya menjadi maf'ul bih didorong menempati posisinya fa'il, sehingga harus dimajhulkan. Yang asalnya kataba menjadi kutiba. Kalau di sini di contohnya itu doroba, duriba. Kalau yang mudhari, baik yang mujarrad maupun yang mazid, di sini yang mujarrad wa yudrabu zaidun, dan sedang atau akan dipukul, kan seperti itu. Zaidun siapa? Zaid. Asalnya zaidun di sini itu posisi asalnya, ya.
kedudukan asalnya itu menjadi maf'ul bih. Asalnya sebelum dimajhulkan. Karena ini sudah dimajhulkan, maka menempati posisinya fa'il. Kalau diasalkan duriba zaidun doroba, kan seperti itu. Doroba amrun seumpama. Doroba amrun zaidan seumpama. Memukul amrun siapa Umar, Zaidan kepada Zaid. Umarnya dibuang maka dimajhulkan. Ketika ini dimajhulkan, Umarnya dibuang, maka berubahlah kedudukan maf'ul bihnya Zaidun itu didorong menempati posisinya fa'il, sehingga dibaca duriba Zaidun. Telah dipukul Zaidun siapa Zaid. Seperti itu. Nah, ini secara pengertian. Artinya naibul fa'il itu adalah penggantinya fa'il yang dibuang. Itu pertama. Yang kedua, naibul fa'il itu adalah isim, ya, bukan fi'il. Isim yang dibaca rofa, ya, isim yang dibaca rofa, yang mana fa'ilnya itu tidak disebutkan atau dibuang. Yang ketiga, naibul fa'il itu jatuh setelah fi'il majhul. Ini naibul fa'il itu jatuh setelah fi'il majhul. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan fi'il majhul? Kan seperti itu. Karena ini berkaitan antara materi inti dengan materi prasyarat. Fi'il majhulnya itu materi prasyarat, naibul fa'ilnya itu adalah materi inti. Nah, yang dimaksud dengan fi'il majhul itu adalah fi'il yang berawalan di, kan seperti itu, atau yang berarti pasif. Itu yang dimaksud dengan fi'il majhul. Kalau maklum itu adalah yang berawalan atau aktif, sedangkan majhul itu adalah yang berawalan di, yang berarti pasif. Ciri-cirinya bagaimana fi'il majhul itu? Fi'il majhul itu ciri-cirinya dapat diketahui dari cara melafadzkannya atau cara membacanya. Artinya apa? Diikutkan kepada kaidah-kaidah fi'il majhul yang tiga itu. Makanya di sini disebutkan yang pertama, ketika fi'ilnya itu berupa fi'il madi, dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Jadi ketika fi'il majhulnya itu berupa fi'il madi, ya, atau fi'il mujarrad, fi'il madi yang mujarrad, seperti itu maksudnya, maka kaidahnya itu adalah dumma awaluhu wa kusiro ma qabla akhir. Didomahkan huruf yang pertama dan dikasrohkan huruf sebelum yang terakhir. Asalnya doroba menjadi duribah. Yang asalnya doroba itu artinya memukul, telah memukul. Ketika dimajhulkan fi'il madinya itu duribah, maka artinya juga berubah, berawalan di. Kan tadi berawalan di definisinya, berawalan di dan berarti pasif. Jadi yang dimaksud pasif itu berawalan di. Kalau yang dimaksud dengan aktif itu berawalan me. Seperti itu rumusnya. Makanya ketika sudah duriba itu di sudah. Dipukul Zaidun siapa Zaid, atau Nasoroh
telah menolong, dimajhulkan nusiro menjadi ditolong. Zaidun siapa? Zaid. Nah, Zaidnya ini yang dimaksud dengan naibul fa'il, gendenah fa'il. Awalnya bukan menjadi fa'il. Makanya marfu'atul asma itu isim-isim yang dibaca rofa itu yang 7, di antaranya setelah fa'il dan naibul fa'il. Itu yang terpenting bagi kalian itu ketika ingin paham, ingin menguasai konsep naibul fa'il atau fa'il sekalian, kalian harus benar-benar memahami, menguasai terlebih dahulu tentang konsep fi'il maklum dan fi'il majhul. Kalau kita sudah menguasai fi'il maklum dan fi'il majhul, kita tidak akan kesulitan untuk memahami atau menguasai tentang fa'il atau naibul fa'il. Kenapa? Karena yang dua ini, naib fa'il dan naibul fa'il ini jatuh setelah fi'il maklum dan fi'il majhul. Yang ketiga, fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang naibul fa'il, berarti di sana ada fa'il yang dibuang, sehingga maf'ul bihnya yang akan menggantikan posisi hukumnya fa'il yang dibuang. Kalau kita rumuskan seperti ini, fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Ingat masih yang saya tulis itu kemarin, fi'il plus fa'il plus maf'ul bih. Ketika plus fa'ilnya dibuang, maka maf'ul bihnya didorong ke posisinya fa'il itu. Kan seperti itu kemarin rumusnya itu. Makanya fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il yang muta'addi, bukan yang lazim. Kenapa? Karena kalau lazim tidak butuh kepada maf'ul bih. Itu ya. Itu tentang ta'rif, tentang pengertian naibul fa'il. Jadi artinya yang dimaksud dengan naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan apanya, fa'ilnya. Tidak disebutkan itu karena alasan-alasan tertentu seperti itu. Sehingga ketika fa'ilnya tidak disebutkan atau dibuang seperti itu, maka maf'ul bihnya didorong menempati posisinya fa'il yang dibuang tadi. Sehingga yang awalnya kedudukan maf'ul bih itu nasab, ya, Zaidan, ketika sudah dipindah tempatnya kepada tempatnya atau kedudukannya fa'il, maka hukum-hukum fa'il semuanya itu diberikan kepada maf'ul bihnya itu, sehingga menjadi rofa. Kenapa? Karena fa'il itu hukum i'rabnya adalah rofa, maka masuk dalam golongan asmaul marfu'atul asma, isim-isim yang harus dibaca rofa. Seperti itu. Apa saja isim-isim yang dibaca rofa? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, terus isim kana, khabar inna, tawabi. Tawabi itu ada 4, ada na'at, ya, ada atof, ada taukid, ada badan. Itulah yang dimaksud dengan marfu'atul asma, isim-isim yang harus benih sunnah, harus dibaca rofa.
Maka nanggato al marfu al ismul marfu'u, isim al marfu'u yang dibaca rofa. Tidak ada ceritanya naibul fa'il itu dibaca nasab atau dibaca jer kasroh, tidak ada. Ya, biar paham kalian. Jadi yang dimaksud dengan naibul fa'il itu adalah al ismul marfu lam yudkar, ya, alladzi lam yudkar ma'ahu wa fa'iluhu. Jadi isim yang dibaca rofa yang tidak disebutkan apanya, tidak disebutkan fa'ilnya itu, sehingga maf'ul bihnya didorong menempati posisinya fa'il itu. Dan yang kedua, fi'il yang dapat dimajhulkan itu adalah fi'il muta'addi. Artinya apa? Ketika fi'ilnya itu berupa fi'il lazim, maka tidak bisa dimajhulkan. Kenapa? Karena tidak punya maf'ul bih. Sedangkan naibul fa'il itu harus ada maf'ul bih. Fa'il yang dibuang sehingga maf'ul bihnya esoto, petunjuk ke tempat fa'il. Karena kenapa? Karena fa'ilah ampun dihilangkan, lam yuzkar ya. Menengmatan jurmiyah lam yuzkar, bahasanya lam yuzkar ma'hu fa'iluhu. Munjan bahasana fasal isabak fa'ilah karena alasan-alasan tertentu, sehingga untuk mengisi kedudukan fa'il yang kosong karena ia fa'ilah karena buang sama, maka maf'ul bihnya esoto kada rot, sehingga hukum-hukum fa'il itu diberikan kepada maf'ul bihnya yang disotok itu, ya seperti itu. Ini biar kalian jelas maksudnya. Karena kalau di teori dasar nahwu dan sorof kan belum masih ini, iya kan? Kan belum. Nah, kalian sudah masuk ke marfuatul asma, padahal belum hafal kalian tentang naibul fa'il itu. Terus yang kedua adalah ketika fiilnya itu berupa fiil madi, maka di sini dikatakan harus didommakan awalnya huruf yang pertama, wa kusirah ma qabla akhirih, dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya. Contoh di sini di dalam kitabnya itu doroba zaitun, karena lafaz duribah zaitun. Nah ini duribah zaitun di kitabnya, karena duriba ini adalah berupa fi'il madi, sehingga kaidah yang harus digunakan untuk dimajhulkan maka dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Yang asalnya doroba menjadi duriba zaidun, telah dipukul zaidun. Siapa? Zaid. Nah, zaidunnya ini menjadi naibul fa'il, bukan fa'il ya. Itu menjadi naibul fa'il, menjadi naibul fa'il. Nah, yang kedua di sini musannif mengatakan wa ingkana, bagaimana jika fi'ilnya itu mudhari'an, ialah berupa fi'il mudhari'. Apakah sama kaidahnya? Tidak sama. Di sini disebutkan bagaimana kaidahnya, dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jadi ketika fi'il majhulnya itu ya, ketika fi'il majhulnya itu berupa fi'il mudhari', maka kaidahnya berubah. Dummah awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Didommakan huruf yang pertama dan difathahkan huruf sebelum yang terakhir. Kalau barusan itu duriba, kalau yang kedua, kalau fil mudhari'
Doroba yadribuh asalnya. Yadribuh karena dimajhulkan dumma awaluhu ya-nya berarti yudribuh. Sebelum huruf akhir itu difathahkan yudrobuh akhirnya. Yudrobu zaitun. Sedang atau akan dipukul zaitun siapa? Zaid. Kalau ditambah di dalam teori dasar nahwu dan shorof itu kaidahnya ada 3 kalau majhul, ya kan? Selain fi'il madhi yang mujarrad, fi'il madhi yang mazid. Bagaimana kaidahnya? Dummah kullu mutaharrikin wa kusira ma qablal akhir. Itu yang mazid. Sedangkan di sini kan tidak ada. Makanya itu dilengkapi, boleh lah, boleh. Namanya khasanah keilmuan itu luas seperti itu. Kalau di sini kan tidak ada yang fi'il madhi yang mazid. Seperti lafaz akromah sumbama. Akromah ini sudah masuk fi'il madhi yang mazid. Ketika dimajhulkan masa ukrimah, masa ukrimah atau istaghfaroh, ya, istaghfaroh ketika dimajhulkan bagaimana itu? Ufiro dumma kullu mutaharrikin itu. Nah itu kalau kita ketemu dengan fi'il yang dimajhulkan itu bentuknya yang mazid gitu. Terus selanjutnya adalah pembagian fi'il mazid. Pembagian naibul fa'il itu ada 2. Ada dhahirun wa mudmarun. Yang pertama itu adalah berupa isim dhahir. Yang kedua adalah berupa isim dhamir. Kalau yang isim dhahir sudah barusan itu sudah disebutkan lafaz duribah zaitun. Zaidunnya ini naibul fa'il menjadi naibul fa'il, yang mana naibul fa'ilnya itu berupa isim dhahir. Yang kedua adalah wal mudmaru berupa isim dhamir. Kata ganti duribtu, duribna, tuhna itu adalah menjadi naibul fa'il, bukan menjadi fa'il, tapi menjadi naibul fa'il. Kenapa? Lagi-lagi karena jatuh setelah fi'il majhul. Ya sampai tinggal membaca sudah, sampai durib tuh, sampai apa itu, wa duribna terakhir itu. Nah itu semua adalah contoh-contoh yang naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Kalau di dalam teori dasar ilmu nahwu dan shorof itu pembagian naibul fa'il itu justru ada 4 di sana. Ada yang berupa isim dhahir, ada yang berupa isim dhamir, ada yang berupa masdar muawwal, ada yang berupa jar majrur. Tuh. Cuma di sini sebenarnya kalau di dalam syarahnya itu disebutkan bentuk-bentuk naibul fa'il itu, bentuk-bentuknya. Kalau yang yang berupa isim masdar muawwal, ya contohnya seperti ulimah annakah mahirun. Ulimah telah diketahui, annakah siapa sesungguhnya kamu, mahirun ialah mahir, pandai. Itu contoh yang
berupa masdar muawwal. Naibul fa'ilnya berupa masdar muawwal. Annaka itu. Karena annah itu termasuk huruf-huruf masdariyah. Nah, tadi yang ada di dalam definisi tadi itu yang saya sebutkan itu tentang naibul fa'il, tentang naibul fa'il selain jatuh setelah fi'il mabni majhul atau jatuh setelah isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Apa yang diserupakan itu? Isim maf'ul dan isim mansub. Contoh yang isim maf'ul, kalau saya contohkan seperti ini, nusira Muhammadun, ya, Mahmudun fi'luhu. Ini contoh yang isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Nusira, telah ditolong Muhammadun, siapa Muhammad, Mahmudun, yang terpuji, fi'luhu, apa perbuatannya. Jadi nusira Muhammadun itu contoh, nusira ini fi'il majhulnya, Muhammadun itu naibul fa'il. Sedangkan lafaz fi'luhu di sini itu menjadi naibul fa'il yang dibentuk oleh lafaz mahmudun. Kenapa? Karena mahmudun ini adalah termasuk isim sifat atau isim maf'ul, sehingga isim maf'ul ini beramal sebagaimana fi'ilnya. Karena isim maf'ul, maka yang dibutuhkan itu bukan fa'il tapi naibul fa'il. Makanya definisi di dalam teori dasar itu yang dikatakan naibul fa'il itu selain jatuh setelah fi'il mabni majhul atau isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Yang diserupakan itu apa? Isim maf'ul dan isim mansub atau isim sifat. Isim sifat itu kan ada 9. Cuma yang dimaksud di sini itu adalah isim maf'ul dan isim mansub. Nah, ketika jatuh setelah isim mansub atau isim maf'ul, maka itu butuh yang namanya naibul fa'il. Apa yang dimaksud dengan maf'ul? Isim maf'ul. Isim maf'ul itu adalah isim yang menunjukkan yang dikenai pekerjaan. Proses pembentukannya kan ada 2. Yang pertama adalah mengikuti wazan maf'ulun. Lafaz mahmudun kan sama itu. Mahmudun, maf'ulun. Nah, di sini lafaz nusirah Muhammadun mahmudun fi'luhu itu adalah berupa isim maf'ul, sehingga yang jatuh setelah isim maf'ul di sini mahmudun karena posisinya menjadi isim maf'ul, maka butuh yang namanya naibul fa'il. Seandainya lafaz mahmudun posisinya ini di sini isim fa'il, maka yang dibutuhkan adalah fa'il, seperti itu. Nah, ini contoh yang lengkap sudah itu. Nusiro Muhammadun mahmudun fi'luhu, telah ditolong Muhammadun, siapa Muhammad, mahmudun yang terpuji, fi'luhu apa perbuatannya. Ya. Jadi nusiro Muhammadun itu contoh yang naibul fa'il yang berupa jatuh setelah fi'il mabni majhul. Sedangkan mahmudun fi'luhu itu adalah isim yang diserupakan kepada fi'il mabni majhul. Tuh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa naibul fa'il itu adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il
mabni majhul atau isim yang diserupakan kepada fiil mabni majhul. Yang kedua, pembagian naibul fa'il itu ada dua. Ada yang berbentuk isim dhohir, ada yang berbentuk isim dhamir. Yang berbentuk isim dhohir itu adalah duribah zaidun, zaidunnya itu isim dhohir. Yang berupa bentuknya itu isim dhamir seperti duribna, duribtuma dan lain-lainnya itu adalah naibul fa'il yang berupa isim dhamir. Sebagai catatan tambahan bagi kalian, ya, naibul fa'il dan fi'ilnya itu harus mutabaqah. Ini catatan penting ini. Naibul fa'il dengan fi'ilnya itu harus mutabaqah. Mutabaqah harus sesuai dari sisi apanya? Dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya. Saya ulangi lagi, naibul fa'il dan fi'ilnya itu harus mutabaqah, harus ada kesesuaian dari segi mudzakkar dan muannasnya. Kecuali ada fasil, ada pemisah, itu tidak masalah, ya. Contoh seperti kalau naibulnya itu muannas hindun semua, naibul fa'ilnya, maka fiil majhulnya itu yang menunjukkan muannas, sehingga duribat seperti itu. Duribat hindun, telah dipukul hindun. Siapa hindun? Seandainya naibul fa'ilnya mudzakkar, duribat seperti itu. Paham ya? Ya, paham ya? Duribat. Kenapa kok bukan duribat? Karena naibul fa'ilnya itu mudzakkar. Kalau naibul fa'ilnya muannas, perempuan, hindun, maka berubah, bukan duribat tapi duribat, ditambahi dengan taknis sakinah. Makanya ketika fi'il dan fa'ilnya itu tidak ada fasl atau fasil, tidak ada pemisah, maka harus mutabaqah dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Yang kedua, ketika ada pemisah, bagaimana? Di antara fi'il dan fa'ilnya itu tidak masalah, meskipun tidak mutabaqah, meskipun tidak sesuai. Saya contohkan yang ada pemisah. Kalau barusan duribat hindun atau duribah zaidun, itu kan fi'il dan naibul fa'ilnya kan tidak ada pemisah di tengah-tengahnya. Sekarang kalau yang ada pemisahnya seperti apa? Contohnya seperti kutiba amamal fasli ar-risalatu. Ini sudah tidak mutabaqah, antara fi'il dan naibul fa'ilnya sudah tidak mutabaqah. Fi'ilnya itu mudzakkar, naibul fa'ilnya itu adalah muannas. Ar-risalatu, tuhnya itu karena ada tak marbutah itu muannas, sedangkan fi'ilnya mudzakkar, kutiba. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada persoalan. Kenapa? Karena ada yang namanya fasol atau fasil, ada pemisah. Ada pemisah. Apa pemisahnya? Amamal fasli. Dorob yang dimudhofkan ini, amamal fasli. Kutibah telah ditulis, amamal fasli, di depan kelas. Apa yang ditulis? Ar-risalatu, apa? Surat. Kan tak pandang ini kapon. Itu kaidah, ya. Jadi kalau ada pemisah di antara fi'il dan naibul fa'ilnya itu, walaupun tidak mutabaqah, walaupun tidak sama dari sisi mudzakkar muannasnya, tidak ada persoalan. Selesai. Asalkan ada pemisah. Yang pertama barusan yang dicatat itu, ketika tidak ada pemisah, maka harus mutabaqah, harus sesuai dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Ya.
Seperti itu. Nah, itu tambahan untuk bab naibul fa'il. Jadi mutabaqah di sini karena kalian itu apa? Yang ada di dalam pemikiran kalian yang dimaksud mutabaqah itu sesuai dari mudzakkar muannas. Nah, bagaimana dari sisi mufrad tasniyah jamaknya? Tidak masuk kalau pembahasan naibul fa'il. Walaupun fa'ilnya itu musanna atau apa tasniyah, pas fi'ilnya itu mudzakkar mufrad, tidak ada persoalan kalau dari sisi mufrad tasniyah jamaknya. Ya, tidak ada persoalan. Yang jadi persoalan itu dari sisi mudzakkar dan muannasnya. Laki bibirin ini kayak yang jadi persoalan. Mun fi'il laki berarti naibul fa'il qatula laki. Mun fi'il bini menunjukkan muannas, naibul fa'ilnya harus bini. Duriba Zaidun, duribat Hindun. Ini sudah mutabaqah karena tidak ada pemisah. Berbeda kalau membahas mubtada khobar. Jadi harus mutabaqah juga, tapi mutabaqahnya itu ditambah. Selain harus sesuai dari sisi mudzakkar muannasnya, juga harus sesuai dari sisi mufrad tasniyah dan jamak. Seperti itu. Nah, kok boleh deki apal sampean tentang mutabaqah pas selain mudzakkar muannas lah mufrad tasniyah jamak benar juga cara sampean. Bukan, hanya dari sisi mudzakkar dan muannasnya saja yang mutabaqah dalam pembahasan atau konsep tentang al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, atau dengan istilah lain yang disebut dengan naibul fa'il. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang naibul fa'il ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin sholiyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.